sahabat-sahabat ulun, senior-senior ulun yang telah ikhlas mempersiapkan juga mengkoordinasikan segala sesuatunya, menginisiasi hari ini dilaksanakan silaturahmi. Ulun mengaturkan terima kasih Mas Burhan dan teman-teman. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dari dulu ya bil akhir. Yang pertama, ulun mohon izin terlebih dahulu memperkenalkan diri, barangkali saudara-saudara belum mengenal ulun. Sahabat ya, nama ulun Insinyur Sugeng Susanto. Untuk sahabat-sahabat dari PAN mungkin sudah sedikit mengenal. Ulun mohon izin hari ini sedikit berkisah kenapa Pak Amin Rais memberikan mandat kepada ulun untuk menjadi personal insaf persiapan pembentukan Partai Umat di Kalimantan Selatan. Mungkin sahabat-sahabat bertanya, kenapa Pak Sugeng yang ditunjuk, lalu arahan seperti apa yang harus ulun sampaikan pada sore hari ini. Jadi begini sahabat-sahabat yang ulun hormati, kronologis yang perlu ulun sampaikan. Partai Umat ini tidak terlepas saat itu karena peristiwa Kongres PAN di Kendari. Saat itu ulun dimandatkan Pak Amin Rais menjadi koordinator pemenangan Kongres untuk calon Ketua Umum Mulfakri Harhab Hanafi Rais. Ulun koordinator pemenangan Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah sahabat, waktu itu ulun mengikuti proses dari sejak persiapan di Jakarta, lalu masa karantina di Batu 5 hari, di Novotel Surabaya sampai ke Kendari. Ulun mengikuti proses itu sampai kongres itu selesai. Alhamdulillah, kongres berlangsung sangat menyedihkan saat itu. Dari Kalimantan Selatan saat itu ulun membawa 6 voter dari 6 ketua DPD yang sudah berkomitmen membantu Pak Amin Rais, tapi di tengah jalan berputar haluan karena kembali ke Pak Muhyiddin waktu itu menginstruksikan untuk mendukung Bang Jul. Singkat cerita begini, Kongres di Kendari sungguh memberikan luka yang teramat dalam bagi gerbong kami, Pak Amin Rais. Saat di sana tidak ada satupun baliho Pak Amin Rais selaku pendiri parpol. Kami sangat sedih, dan waktu itu kongres berlangsung sangat brutal. 8 ketua DPD saat itu pecah kepalanya. Saya bersama Pak Amin yang terlibat langsung mengobati, sehingga saudara-saudaraku, pasca kongres itu 225 pemilih yang setia kepada Pak Amin, termasuk ulun sebagai koordinator Kalsel, membuatlah grup WhatsApp. Jadi awal mulanya Partai Umat itu berasal dari seluruh pendukung Pak Amin Rais pasca Kongres Kendari, yang kami merasa sedih Pak Amin ditinggalkan oleh
partai yang beliau usung. Awalnya begitu. Lalu terbentuklah grup WhatsApp yang diinisiasi oleh Ketua DPW Sulawesi Tenggara, namanya saudaraku Asril Anas. Grup itu aktif berkomunikasi melalui WA sampai akhirnya muncul kesepakatan dari 34 provinsi usul kepada Pak Amin untuk membuat partai baru. Kita lupakan Partai Amanat Nasional. Itu usulan dari grup yang berasal dari dukungan ke Pak Amin pasca Kongres, dikomandani oleh Bung Asril Anas, Ketua DPW PAN Sulawesi Tenggara. Nah, pada saat itu dibentuklah beberapa koordinator. Ulun masuk koordinator Kalimantan Selatan untuk berembuk di Jakarta. Jadi waktu itu bulan April, perwakilan provinsi itu berembuk di Jakarta, tapi ulun tidak bisa hadir karena saat itu masih pandemi. Ada 8 ketua DPW menghadap Pak Amin, menghadap tim pusat, sehingga bulan Juli dilakukan Zoom meeting seluruh Indonesia. Ada 34 provinsi, perwakilan provinsi, Zoom meeting dipimpin oleh Pak Amin Rais pada bulan Juli 2020. Saat itu ulun ditugaskan menjadi perwakilan Kalsel. Berawal dari situlah meeting itu ulun usulkan kepada Pak Amin. Nanti saya perlihatkan video Zoom meeting bulan Juli itu, yang kesimpulannya seluruh DPW berketetapan hati membentuk partai baru, usul ke Pak Amin. Itu bulan Juli, dari 34 provinsi, termasuk di dalamnya ulun mewakili Provinsi Kalimantan Selatan. Pada saat itu ulun mengusulkan dibentuk tim panitia pusat, dibentuk tim panitia provinsi untuk mempersiapkan. Pada saat itu saudara ulun diminta DPP dengan formulir tertulis, apakah saudara Insinyur Sugeng bersedia untuk menjadi personil instas persiapan Partai Umat di Kalimantan Selatan. Ulun menjawab, insya Allah ulun bersedia. Itu bulan Juli. Jadi berlangsunglah persiapan Partai Umat itu di Jakarta. Sejak saat itu ulun terputus komunikasi karena ada kesibukan yang memang harus ulun jalankan. Pada bulan Agustus, setelah Partai Umat ini sudah mulai dipersiapkan, ulun memohon ampun kepada DPP karena ulun membuat surat tertulis yang intinya ulun mengundurkan diri menjadi PIC Kalsel untuk persiapan Partai Umat dengan alasan yang pertama, kebetulan saudaraku ulun ditunjuk kakak ulun menjadi ketua tim pemenangan pilkada. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ulun sudah berketetapan hati. Ulun sudah pensiun di dunia politik. Ulun sekarang aktif mengurus pondok yatim piatu sejak pensiun menjadi anggota DPR provinsi kemarin. Memang ulun sungguh sudah pensiun. Itu alasan ulun. Yang pertama karena ulun sibuk waktu menjadi ketua tim. Yang kedua, memang ulun sudah berniat pensiun
ulun akan fokus menangani yatim piatu. Tetapi sahabatku, 5 hari yang lalu ya, 5 hari yang lalu Mas Burhan bersilaturahmi ke rumah ulun, berkoordinasi dengan Bank Putrajaya. Ternyata SK untuk PIC Kalsel itu tidak bisa dibatalkan karena sudah terlanjur ditandatangani oleh Pak Amin Rais. Jadi saudara-saudara ulun, sahabat-sahabat ulun yang ulun hormati, hari ini ulun menyempatkan hadir bersama pian, tentu ini dalam kerangka silaturahmi. Menangis, ulun sudah 2 kali mundur. Ternyata justru saya yang di SK-kan Pak Amin. Karena apa? Pak Amin mencari kader-kader yang tidak mencari jabatan. Pak Amin meminta kader-kader yang memang ikhlas berjuang bersama-sama meskipun kita harus berdarah-darah. Allahu Akbar. Kalau kita membangun partai umat lalu pemikiran kita masih gerbong ini, gerbong itu, ikam kawan ulun, ikam bukan kawan ulun, yang bukan kawan ulun minggir, tidak usah di partai umat. Ya, kita niatkan bismillah, partai ini semangatnya sungguh menjadi cara hidup kita. Lawan kedzaliman, tegakkan keadilan. Ya. Jadi mudah-mudahan partai ini menjadi bagian kita membuat kebaikan selama kita hidup, meskipun berpartai tidak lepas dari hal-hal politik. Jadi bapak-bapak, ulun persingkat, ini tadi ulun WA Bank Putrajaya, mohon arahan paling tidak DPP memberikan semangat bahwa sambutan Partai Umat di Kalimantan Selatan dengan inisiatif sendiri tanpa dikoordinasi, tetapi kita hari ini bisa menunjukkan ke DPP kita siap menyambut Partai Umat di Kalimantan Selatan. Nah, jadi ulun nanti soal rembukan setelah Bank Putrajaya memberikan arahan, ulun minta waktu beliau agar pian mendengarkan seberataan arahan dari DPP. Setelah itu ulun pimpin berembuk untuk membentuk. Yang pertama, kalau pian ada yang berkenan siap menggantikan ulun menjadi PIC, ulun dengan ikhlas siap untuk diganti. Itu yang pertama. Yang kedua, membentuk ketua, sekretaris, bendahara, dan 7 orang, 10 orang untuk panitia persiapan pembentukan Partai Umat di Kalimantan Selatan. Jadi agendanya 2 itu. Setelah itu kita merumuskan blueprint perencanaan. Selesai, kita berkoordinasi dengan DPP untuk mendapatkan legitimasi keabsahan pengurus Kalsel. Sahabat-sahabat yang ulun hormati, itu tadi sekilas kronologis. Mungkin bapak-bapak bertanya kenapa Pak Sugeng kok mendapat mandat, jadi kurang lebihnya seperti itu. Bukan berarti kalau ulun menjadi PIC nanti dikonotasikan ketua DPW-nya Pak Sugeng, tidak, sama sekali tidak. Ulun hanya mengantarkan pian agar Partai Umat ini hadir di bumi kita. Baik, terima kasih. Ada kurang lebihnya ulun mohon ampun. Ini ulun mohon izin, ulun teleponkan Vikol. Bank Putrajaya adalah koordinator persiapan Partai Umat di tingkat pusat untuk Jawa dan Kalimantan, sehingga sudah ada koordinator masing-masing. Jadi memang seyogyanya hari ini kita mendengarkan bersama-sama arahan beliau. Setelah itu baru kita berembuk. Nanti kalau ada sahabat-sahabat ingin interaksi langsung, tidak apa-apa, kita persilakan. Sekali lagi ulun mohon ampun, mohon maaf.
untuk menyemangati pihak seberataan. Sebelum ulun mengakhiri sambutan, mohon berkenan menjawab salam Partai Umat. Siap, Pak? Siap. Jadi kalau ulun sambat berisai tauhid, pian jawab Partai Umat. Kalau ulun sampaikan Partai Umat, pian jawab lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Siapa yang? Bismillahirrahmanirrahim. Perisai tauhid, Partai Umat, tegakkan keadilan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan itu menjadi baik niat kita. Ulun meyakini semua yang hadir di sini tidak ada niat lain kecuali kita berbuat baik untuk Banua kita. Kita akan dirikan Partai Umat ini untuk rahmatan lil alamin seperti platform partai kita. Jadi tidak ada lagi nanti yang bukan gerbong ini, bukan gerbong itu ditinggal, sudah 20 tahun berkarir ditinggal, insya Allah tidak ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Vikol DPP ya. Dengan kita membuka pintu kepada semua unsur Kalimantan Selatan, insya Allah Kalimantan Selatan bisa melahirkan wakil-wakil rakyatnya di DPR 2024. Akhirnya itu yang bisa saya jelaskan, teman-teman. Terima kasih ya semangatnya. Punya mengadakan kajian sendiri, semangatnya yang kita mengalami perjalanan kita lama telah hadir. Semangat saling berbagi, semangat saling melindungi, saling menjaga itu hilang. Masalah di antara kita selesaikan secara baik, tidak sampai terjadi krisis yang kedua menjunjung di kalian. Bapak satu dan satu menghargai seseorang. Kira-kira itu kamu suka. Baik. Bisa saya sampaikan. Baik, Bang Putra, terima kasih. Sahabat-sahabat kader Partai Umat Kalimantan Selatan, mari kita sampaikan salam untuk Bang Putra Jaya. Yang semangat, mana salamnya? Berdiri lagi. Kita sampaikan salam agar DPP merasakan semangat Kalimantan Selatan menyambut Partai Umat yang insya Allah akan segera hadir di Kalimantan Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Perisai tauhid, Partai Umat, terima kasih Bang Putra. Salam hormat untuk seluruh teman-teman DPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kehendaki. Saya melihat yang hadir ini tadi di jalan banyak menegur karena saya orang Labio juga. Banyak orang Labio. Alhamdulillah datang ke Banjarmasin. Kemudian tak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga sahabat berikut beliau ila yaumil kiamat. Kemudian terima kasih ada ngatur acara hari ini. Sebenarnya saya hadir hari ini mendadak nih, hanya tahu di HP melihat. Jadi alhamdulillah kita ikut peran hadir. Kemudian juga terima kasih, saya salah seorang yang meminta sambutan. Sambut tadi tokoh aja lah. Kalau akan tokoh ya, cuma mungkin sedikit lebih tua dari Bapak yang hadir. Kemudian hadirin rahimakumullah, saya kenalkan jabatan saya di Muhammadiyah Banjarmasin ini. Yang lalu saya pernah memimpin sebagai ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarmasin. Yang terakhir ini hanya turun menjadi anggota biasa. Jadi tetap kita berusaha untuk berkiprah dalam Muhammadiyah. Kemudian dari kemasyarakatan, saya kebetulan ditunjuk sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Banjarmasin Barat. Dan saya tidak lagi berdomisili di daerah Banjarmasin Barat, tapi pindah ke Banjarmasin Utara. Alamat Malkon Timun, di dekat dengan SMK SMA 9 Sadin belakang Masjid Jami. Nah, kemudian alhamdulillah hari ini apa yang dikehendaki oleh pelaksana sudah tercapai dengan baik. Nama bentuk infanteria, ya, alhamdulillah. Namun ini masih berlanjut. Jadi kita berharap kepada Bapak Saudara yang sudah ditunjuk sebagai jabatan pengurus dalam Partai Umat ini. Dan ke depan ya kita akan lebih banyak bekerja dengan ikhlas dan abdi membesarkan Partai Umat ini. Tapi siapa lagi yang membesarkan kalau tidak kita? Jadi melalui forum panitia ini mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja. Adapun sistem kerja kita ini tidak beda dengan bentukan partai aman. Dulu saya ditunjuk koordinator Banjarmasin ini. Tapi saya tidak mau duduk di panitia, aturkan aja. Nah, inilah. Nah, kemudian kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga Partai Umat ini betul-betul dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan cita-cita kita bersama. Kalau melihat maras Partai Umat ini bagus sekali nih, dikarang oleh NS. Jadi saya belum selesai menguasnya nih, karena kacamata keren. Cuma di sini ada sedikit isinya yang sangat menggigit ya. Katanya Partai Umat memanggil